Apa indeks? Nah, tinggal dibaca deh, dibaca gampang nggak? Oke, baca dulu deh. Hah? Ya baca sampai itu cuma ada berapa slide ya? Cuma 15 slide. Baik deh, saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit, Anda pahami dulu, baru saya jelaskan. Sambil saya atur napas. Apa indeks? Ya. Oke, yang Oke. Diurutkan ya. Tadi ada kata-kata yang terrestorasi, maksudnya apa? Oh, storage maksudnya. Oh, saya dengarnya terrestorasi. Ya. Oke, baik. Anda pernah lihat kamus? Lihat ya. Terus membuka-buka isi kamusnya? Kamus bahasa Inggris deh. Atau nggak pernah punya kamus bahasa Inggris? Taunya Google Translate gitu ya? Pernah ya? Minimal pernah tahu lah ya. Ketika Anda ingin mencari arti sebuah kata, apakah Anda mencari satu lembar atau melihat urutan abjad pertama? Abjad pertama, ya. Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Nah, itu analogi indeks itu seperti itu, analoginya. Bisa dihapus ya? Penanda, ya, indeks itu bisa diartikan sebuah penanda. Kemudian untuk memudahkan, penanda itu diurutkan agar mudah melakukan pencarian. Bisa dipahami sampai di sini? Balik kita ke atas. Nah, ini pernah lihat tabel? Spreadsheet gitu ya? Nah, kalau nggak pernah berarti pengetan. Udah setua ini belum tahu tabel namanya. Udah tua ya? Oke. Tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Barisnya ada berapa baris di situ? 12 apa 13? Isi datanya? 12 ya. Yaitu ada 12 data. Kolomnya ada berapa? 9 kolom. Oke. Ini cuma 12 baris. Contohnya di tabel customers. Misalnya, kalau tabel ini ada 1 juta rekod, kemudian kita ingin melakukan pencarian data, contohnya di situ, aduh kelihatan ya, misalnya datanya Mbak, sama Mbak, aku lupa terus deh namamu, Karin ya. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau malam jadi Mbak. Oke. Datanya ada 1 juta, kemudian posisi Mbak Karin itu ada di rekod ke ya sekian inilah, kurang dari 1.999 sekian. Ya, kira-kira database melakukan datanya, proses scanningnya satu baris demi baris atau langsung menuju dan mendapatkan datanya Mbak Karin? Melakukan scan baris demi baris. Nah, jadi kesimpulannya di database itu dalam sebuah tabel, kalau datanya itu banyak sekali dan kita tidak menerapkan indeks, maka ketika melakukan pencarian, data itu akan di-search baris demi baris. Anda bayangkan saja kalau jumlah datanya sangat banyak, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Maka kita perlukan
indeks. Jadi data-data yang ada tadi diurutkan, entah itu berdasarkan alfabetnya atau berdasarkan angka ya. Paling gampang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian juta. Ya, gitu? Oke. Selanjutnya, nah kalau kayak gini, kita melakukan query ya. Query yang dicari kan cuma satu orang. Tapi satu orang itu berada di misalnya paling akhir. Server akan melakukan proses baris demi baris dari awal sampai dengan akhir. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Contohnya lagi, terdapat 2 buah dataset masing-masing 10 data. Carilah data angka 4. Jika kita menggunakan dataset A, berapa langkah pencariannya? 9. Oke. Jika kita menggunakan dataset B, berapa langkah pencariannya? 5. Mana yang tercepat? Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Makanya indeks itu adalah salah satunya adalah fungsinya pengurutan. Ya. Jadi data yang kita simpan di database itu harus diurutkan agar lebih cepat ya. Tapi apakah semua data yang ada di dalam database itu harus dikasih indeks biar cepat? Enggak juga. Nanti apa-apa semuanya diurutkan karena itu nanti akan berpengaruh terhadap kinerja server ya. Nih, semakin besar data, maka semakin besar juga atau semakin lama ya. Semakin lama query time-nya. Ya. Itu oleh karena itu maka diperlukanlah indeks ya. Problem utama dari RDBMS, problem utama dari menurunnya kinerja RDBMS itu banyak faktor ya. Yang jelas data. Data itu kan tumbuh ya. Contohnya pengalaman saya dulu jadi DBA-nya Amikom dimulai dari tahun 99. Kalian belum lahir ya? Belum lahir? Oke. Udah tua banget ya berarti saya ya. Tahun 99 Amikom itu masih datanya masih terpisah-pisah. Perpustakaan sendiri, jurusan sendiri, DAK keuangan sendiri. Setelah itu tahun 99 diintegrasikan. Ya. Waktu itu mahasiswanya kurang dari 2000 ya. Kurang dari 2000. Ketika KRS-an aman, 3 hari selesai dan dalam 1 hari itu bisa bareng-bareng. Ya. Tahun demi tahun kerasa sudah memasuki mulai tahun ke 2006, 2007 itu sudah mulai menurun kinerjanya. Karena apa? Data semakin banyak. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang paling gampang, yang paling cepat apa? Beli server yang baru. Ya, itu lebih cepat. Asal punya duit gitu. Oke. Kemudian juga banyak faktor data, kemudian hardware juga ya, hardware atau juga desain query. Anda kan di awal-awal kan sebelum Meet belajar query, ada beberapa sintak query untuk mengakses data yang sama, ya kan? Anda bandingkan query time-nya. Nah itu termasuk salah satu cara bagaimana memanfaatkan query untuk mengakses data ya. Kemudian juga desain database yang jelek. Desain database jelek, belajar sistem basis data ya. Anda disuruh merancang tabel. Ya, masih ingat berapa tabel yang Anda rancang? Jumlahnya 7, 11, belum nyampe ratusan ya? Belum. Apakah sudah dinormalisasi? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum, itu berarti desain struktur database-nya bisa dikategorikan jelek. Maka dilakukan yang namanya proses normalisasi. Karena nanti kalau desain arsitektur rancangan database kita itu jelek, maka akan memperumit, mempersulit ketika melakukan query. Ya, join-nya itu nggak jelas mau kemana.
Oke, ini problem utamanya. Salah satunya untuk mengatasi permasalahan tersebut kita gunakan indeks ya. Ya ini sebenarnya tidak harus dengan indeks ya, ada banyak cara ya. Ini salah satunya dengan indeks. Apa indeks itu tadi? Tadi sudah kita bahas, kita lewatin saja. Nah, cara kerja dasar dari indeks. Sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah penggunaan indeks, kemudian sebelah kanan itu adalah real datanya. Yang indeks terstruktur, terurut ya, dari angka yang kecil sampai ke angka yang besar. Kemudian yang sebelahnya tidak terurut. Jadi ketika kita akan melakukan pencarian data, itu lebih sulit dilakukan untuk data yang tidak terurut ya, seperti itu. Nah, cara kerja indeks itu ada algoritma, sebenarnya banyak algoritmanya ya. Salah satunya adalah algoritma B-tree, di mana algoritma B-tree ini akan membagi data ya dari yang paling atas sampai ke cabangnya, kemudian sampai ke level fisik datanya, yaitu ada di bagian leaf node, di bagian daun ya, daun yang paling bawah. Contoh itu mencari data ya, yang atas belum terurut, kemudian disuruh mencari data yang kelima misalnya. Setelah itu yang bawah kita urutkan ya. Yang kelima, data 5, maksudnya data 5 akan lebih cepat kan daripada data yang sebelum di indeks, ya enggak? Nah, cara kerja dari B-tree, dia akan membagi. Tahu enggak maksudnya 1,10,19 itu maksudnya apa? Rentang pembagian data ya. 1, 10, 19. 1, 10, 19 maksudnya dari rentang 1 sampai dengan 10, 10 sampai dengan 19, kemudian 19 ke atas gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari ini kan sisi yang satu ya, dari 1 sampai 10 kemudian dibagi lagi. Dibagi lagi 1, 4, 7. Berarti 1 sampai 4. 1 kurang dari 4, kemudian dari 4 kurang dari 7, kemudian 7 ke atas. Nah, sampai akhirnya di sini sudah terbagi secara fisik ya. Secara fisik data itu ada di sisi yang paling ujung, yaitu daun ya. Kira-kira ada berapa step dengan algoritma B-tree ketika kita ingin mencari angka 5. Cuman ada 3. 3 apa 2? 3. Di sini dibandingkan dulu posisi mana? Oke, berarti ada di bawah 10 ya. Nah, kemudian di step yang kedua dicari ada di posisi mana? Oh, ada di posisi rentang antara 4 sama 7. Langsung ketemu ya. Step pencariannya ada 2. Ketemunya kan ya bisa jadi itu dianggap step juga bisa ya. Oke. Daripada kita tidak menggunakan indeks. Susah kan nyarinya? Iya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah setiap kita punya data itu pasti harus menggunakan indeks? Tidak juga. Dilihat dulu datanya. Datanya dalam jumlah besar itu cocok ya. Kalau cuma 12, 100, sejuta itu masih kecil. Ya, masih kecil datanya. Jika dalam data jumlah besar akan tetapi menampilkan data yang hanya kurang dari 5%. Contohnya, mahasiswa di Prodi Informatika ada terus sih 3.500. 3.500. Kemudian dari 3.500 itu mencari datanya Mbak Karin. 1 ya. Berapa persen? Enggak ada 5%. Berarti
Pakai indeks enggak? Oke, kan kurang dari 5% cari datanya. Ya, paham ya. Kemudian yang kita jadikan indeks adalah kolom yang sering dicari, yang sering muncul dalam klausa aware. Kalau mencari data kependudukan yang dimasukkan apa? NIK ya. Berarti NIK dijadikan indeks. Karena sering dicari. Ya enggak? Data mahasiswa Amikom pakai apa nyarinya? NIM. NIM-nya dijadikan indeks. Apakah nama efektif? Enggak. Oke. Yang ketiga, kolom yang banyak mengandung nilai 0. Maaf ya, 0 itu yang tidak punya data. Kolom dengan jangkauan luas. Kolom dengan tipe data integer dan lain sebagainya. Oke. Desain indeks yang tidak efektif. Data jumlahnya kecil, kemudian kolom tidak sering digunakan pada klausa aware, itu nggak perlu dijadikan indeks. Kemudian yang ketiga, tabel sering diupdate. Kenapa alasannya? Yang nomor 3, kenapa nggak efektif? Datanya makin acak. Justru indeks itu akan melakukan pengurutan. Jadi bukan alasan data makin acak, bukan. Terus bukan. Apa tadi? Ya. Servernya kerja terus. Ya. Oh sama. Oh kalian sehati ya? Beda kelas ya Mbak? Oh beda, cocok berarti. Justru cari pasangan tuh kan yang bukan areanya ya? Bukan. Ya masa tetanggaan 5 langkah dari rumah, nggak seru nanti nikahannya. Oke, kok jadi ke situ sih kita? Oke, alasannya kenapa indeks itu tidak efektif jika tabelnya itu sering diupdate? Karena setiap kali kita melakukan perubahan data, indeks akan selalu bekerja mengurutkan. Ya kan? Jadi kesimpulannya berat servernya. Tiap kali dirubah, datanya dirubah, dia ngurutin lagi. Apalagi yang dirubah itu adalah data yang ada indeksnya. NIM apakah sering dirubah? Enggak. Makanya dijadikan indeks. Yang sering dirubah apa? Nama sering dirubah? Enggak juga. Nah, alamat. Jangan sekali menggunakan kolom alamat untuk indeks. Contoh nih, alamat mahasiswa. Mahasiswa itu kan sering-sering pindah kos ya. Nah, pindah-pindah gitu. Sebulan nanti nggak bayar kos, pindah gitu. Enggak loh, saya nggak nyindir loh ya. Gitu. Enggak lah, jangan sampai mahasiswa saya nyolongan. Nanti ditanya siapa mahasiswanya, wow, dosennya Pumardia, masa mahasiswanya nyolongan? Enggak ya. Bismillah. Mahasiswa saya pinter-pinter, jujur-jujur, soleh, solehah. Oke. Sampai mana tadi? Lupa kan? Ya. Alamat karena itu sering dirubah, jangan sekali menggunakan alamat untuk dijadikan indeks. Karena setiap kali ngubah, indeks akan bekerja, akan mengurutkan. Satu lagi, nomor HP. Sering berubah kan? Nanti hangus, nanti ada promo lain, oh itu lebih banyak tuh paket internetnya, ganti lagi. Ya, atau males ngisi, tahu-tahu hangus, kan gitu ya. Oke. Jadi kenapa alasannya kita jangan menggunakan indeks pada data yang sering dirubah ya, karena itu akan berdampak pada kinerja
server. Kalau select, nih sekarang gini, dari 4 fungsi DML, insert, update, delete, select, itu yang paling efektif untuk data yang apa tuh? Yang sering dicari, select. Kan cuma nyelek aja kan? Iya, tapi kalau kayak update, itu jangan. Tingkatannya tuh update tuh jangan ya. Kalau delete, boleh, tapi sebenarnya dia juga akan merubah indeks juga. Tapi kan delete kan juga jarang juga tuh kita melakukan delete. Masa habis dimasukin datanya hapus lagi gitu ya. Paling-paling kayak KRS-an kalian kalau lagi galau, bingung mata kuliah mana yang mau diambil 24 SKS. Besok 22 SKS, hapus, masukin lagi. Gitu kan? Itu sebenarnya servernya kalau mau bicara ya capek, kesel aku tuh gitu. Oh ini latihannya ya. Besok mudah-mudahan saya ketemu datanya. Kalau bisa. Itu datanya yang ada acak itu kan ya? Iya, pakai itu. Pakai itu. Ya? Nomor database siapa ya itu ya? Kalau itu di awal-awal kan? Ya. Ya, itu bisa pakai itu. Nanti kita lihat pakai indeks gimana. Ya. Itu cukup satu database, nanti ada 2 tabel. Tabel yang nggak pakai indeks sama tabel yang pakai indeks. Cukup 1 tabel boleh. Gitu. Kolomnya terserah. Oke, nanti dilihat, diamati eksperimennya. Ya. Gitu. Ini sudah selesai loh. Cuman berapa menit saya ngisi. Saya pernah melakukan penelitian tentang indeks, tapi udah lama sih, saya juga lupa nama papernya apa. Indeks performance apa gitu. Saya pernah mengamati bagaimana indeks ketika diterapkan di data 10 juta rekod, 20 juta rekod, 40 rekod dan sebagainya. Ada di mana satu titik yang dia drop gitu. Ada itu riset penelitian saya dan sudah dipublish. Tapi saya lupa judulnya karena udah 4 tahun yang lalu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah mau pulang aja ya? Oke, ada lagi setelah ini? Nggak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Oh, sebentar. Yang di rumah, kasihan yang di rumah ini terabaikan. Cek yang di rumah Mas Khairul dan Mas Galih. Halo. Halo Bu. Cek. Enggak kedengeran suaranya ya? Halo Bu. Oh, enggak kedengeran suaranya di sini. Oke ya, yang di rumah saya cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah habis. Oke. Oh ya, enggak kedengeran di sini Mas Khairul. Oke, sudah aman ya yang di rumah ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu insya Allah besok ya di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.